아가씨, 거기서 뭐 하세요? Ihun, Jungkook, dan juga Sungbum menutup semua kaca di sana agar tak terlihat dari luar. Dan Jungkook yang melihat itu pun menjadi sangat marah. Ia merasa itu adalah tindakan merusak fasilitas apartemen. Sementara itu, Sebum mengambil stick baseball untuk berjaga-jaga. Suyun mengeluhkan ia tak bisa menelpon ibunya sejak dari tadi. Sebum pun menyuruhnya bersabar dan menunggu sambil menonton TV. Namun siaran TV juga sudah tidak ada lagi. Ternyata akses semua jaringan di area apartemen telah diputus. Sinyal di ponsel juga sudah tidak ada. Di sisi lain, Dongyun sangat panik karena jaringan wifi-nya tak bisa menyala. Ia menjadi tak bisa mengupload konten-kontennya. Ibunya menanyakan apakah gejala penyakit orang gila itu terasa sangat gatal di bagian lukanya dan jantung akan terasa berdebar-debar. Namun Dongyun hanya menjawab mungkin itu hanyalah faktor usia yang sudah tua saja. Dongyun pun akan pergi ke kantor manajemen untuk menanyakan perihal jaringan internet yang mati. Dongyun bertemu Hyunkyung di tangga darurat. Hyunkyung memberitahu di sana sudah banyak orang-orang yang terinfeksi. Namun Dongyun malah senang karena ia akan memanfaatkannya untuk menjadi bahan kontennya. Sementara itu, Yihun menunjukkan kepada Jungkook jejak darah di salah satu kaca pintu area basement. Duksun mengatakan ia juga melihat semuanya. Ia melihat Pak Lee dari kantor manajemen, matanya berubah menjadi putih dan seperti orang gila. Jungkook pun merasa heran, padahal baru saja tadi pagi orang-orang itu menahan mereka di dalam gedung apartemen. Namun kini mereka tiba-tiba saja sudah terinfeksi. Jungkook malah mengira semua itu adalah permainan Yihun untuk menakutinya. Jungkook menuduh Yihun ingin menggeser posisinya sebagai perwakilan apartemen. Dan Yihun mengatakan ia sama sekali tak tertarik dengan posisi itu. Dongyun dan ayahnya sangat berisik sekali meminta pintu itu dibuka dengan alasan di sana sangatlah pengap. Sebum pun datang dan membukakan pintu itu untuk mereka. Sebum mempersilahkan siapa saja yang ingin keluar. Namun Dongyun dan ayahnya malah tak berani keluar dari sana. Jungkook pun mempercayakan keamanan apartemen kepada Yihun dan Sebum. Di sisi lain, Juyung sedang melakukan pertemuan dengan Hisung. Juyung masih meminta bantuan kepada Hisung untuk menuntut Yihun ke pengadilan. Namun di tengah pembicaraan itu, diam-diam Sang Hee menggoda Hisung. Dan di saat itu juga, Andrew datang memberitahu para penghuni apartemen diminta untuk berkumpul di area gym. Di malam harinya, Letnan Tisuk mendatangi sebuah klub malam. Jisoo melaporkan mereka akan menangkap pengedar yang lainnya di sana. Namun sepertinya para pengedar tahu mereka akan ditangkap. Jadi mereka mengunci pintu itu dari dalam. Letnan Tisuk pun menyuruh mematikan musik dan listrik di sana. Ternyata terdengar suara gedoran dari dalam ruangan. Letnan Tisuk pun memerintahkan pasukannya untuk tidak membuka pintu itu dan segera melakukan penyegelan pada gedung itu. 올라가서 펜만 계세요. Sedangkan di apartemen, Ju-hyung akan menghadiri pertemuan para penghuni apartemen dengan membawa uang yang cukup banyak. Ia juga mengizinkan Sang Hee untuk mengambil uangnya itu sebanyak apapun. Ju-hyung bertemu dengan Hisung. Hisung mengatakan mungkin para penghuni apartemen tak akan suka melihat Ju-hyung, karena mereka akan menganggap kasus ini semua berawal dari istri Ju-hyung. Namun Ju-hyung merasa ia tak bersalah sama sekali. Di pertemuan itu, Hisung menanyakan siapa saja yang melihat banyak orang terinfeksi di luar gedung apartemen mereka. Hisung merasa tak percaya karena yang melihat itu hanyalah orang-orang yang tinggal di unit apartemen sewaan. Hisung mengatakan ia adalah seorang pengacara. Tugasnya adalah mengevaluasi apakah pernyataan mereka layak dijadikan sebagai bukti. Hyunkyung mengatakan kau hanyalah pengacara yang tak memiliki kantor. Kau hanya bekerja di rumah dan memasang poster iklan jasa di area apartemen. Hisung pun tak terima dengan pernyataan Hyunkyung. Hisung mempertanyakan pekerjaan Hyunkyung. Hyunkyung menjawab ia adalah seorang penulis novel. Dan Hisung menganggap Hyunkyung bukanlah penulis terkenal.
Tak ada satupun karyanya yang dikenal banyak orang. Jungkook pun berusaha menenangkan mereka semua. Kemudian Ju-hyung mengatakan ia akan memberi uang sebesar $200 bagi siapa saja yang mau pergi keluar dan bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di luar gedung apartemen mereka. Ju-hyung bahkan menambahkan menjadi $300. Segyo, Moonhui, dan juga Andreo tertarik dengan penawaran itu. Suyun tak setuju dengan ide Ju-hyung karena itu sangat berbahaya. Namun Ju-hyung sama sekali tak peduli. Hyun-kyung kemudian menawarkan makanan dan minuman secara gratis di unit apartemennya untuk mereka yang bukan penghuni apartemen. Suyun juga menawarkan pakaian secara gratis kepada mereka. Setelah pertemuan, Yi-hun menegur Ju-hyung yang keluar dari apartemennya. Dan Hee-sung membela Ju-hyung dengan alasan seseorang yang ditangkap tanpa surat perintah biasanya akan dibebaskan setelah 48 jam. Karena waktu penangkapan terjadi, Yi-hun hanya membawa surat perintah pemeriksaan saja, bukan surat perintah penangkapan. Yi-hun pun memberitahu semua orang bahwa Ju-hyung adalah seorang pembunuh. Namun Ju-hyung malah mengatakan justru dirinya lah yang menelpon ambulan untuk membawa istrinya. Ia pun merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena pada akhirnya ia tak bisa menyelamatkan istrinya. Sae-bum menjadi semakin kesal dengan Ju-hyung. Jungkook memberitahu Yi-hun dan Sae-bum bahwa Ju-hyung menawarkan uang $300 kepada siapa saja yang mau keluar dan memberikan informasi kepadanya. Dan ada beberapa orang yang menerima tawaran itu. Namun Jungkook berhasil menahan mereka untuk sementara waktu, dengan mengatakan sangat berbahaya keluar di malam hari. Mereka pun memutuskan akan keluar keesokan paginya. Saat keluar dari lift, Ju-hyung menghasut Hee-sung dan istrinya untuk pergi keluar juga. Karena Hee-sung dan istrinya tak percaya tentang kebenaran yang terjadi di luar gedung. Hee-sung pun menjawab ia tak mungkin meninggalkan pekerjaannya hanya untuk uang $300 saja. Dan Ju-hyung menawarkan uang $1.000 jika mereka mau keluar. Soyun pun meminta Ju-hyung untuk berhenti menggoda orang-orang dengan uang. Hee-sung malah marah kepada istrinya karena ia sangat ingin menghajar Ju-hyung, namun istrinya malah menahannya. Hee-sung sepertinya tertarik dengan Sang-hee. Ia pun menjadi terpikir ingin mengirim Ju-hyung ke penjara. Di sisi lain, Yi-hun dan Sae-bum menanyakan apakah Sung-bum benar-benar tidak meminum obat itu. Dan Sung-bum menjawab ia sama sekali tak tahu apa-apa tentang obat itu. Sae-bum pun merasa Sung-bum menyembunyikan sesuatu karena ia tak mau menatap mata Sae-bum. Dan Yi-hun menunjukkan rekaman CCTV Sung-bum sedang meminum air yang sangat banyak. Sung-bum pun beralasan tak mungkin manusia bisa bertahan hidup tanpa meminum air. Sae-bum kemudian menyuruh Sung-bum untuk menggunting kukunya dan besok Sae-bum akan memeriksanya. Yi-hun pun masih memaksa Sung-bum untuk memberitahu kepada siapa saja ia menjual obat itu. Namun Sung-bum malah mengancam akan melaporkan Yi-hun dan Sae-bum setelah karantina berakhir atas tuduhan melakukan intimidasi kepadanya. Saat sedang memasak makanan, Jungkook datang ke sana untuk meminta tolong agar Doksun tinggal sementara juga di sana. Karena ruang petugas kebersihan berada di lantai basement. Dan Doksun sangat takut jika sendirian saja di sana. Sementara itu, Jisoo dan Letnan Tae-suk mengadakan sebuah rapat untuk membahas perihal virus Leta yang semakin menyebar. Jisoo menjelaskan ada 3 cara penularan virus itu. Yang pertama melalui gigitan, yang kedua melalui cakaran, dan yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi obat Pilnex. Tim peneliti mereka saat ini belum bisa menemukan obat vaksin virus itu. Karena pada bagian otak ada sebuah pelindung yang sulit ditembus oleh obat vaksin virus itu. Sedangkan virus itu menyerang saraf otak manusia. Letnan Tae-suk pun menjelaskan meski obat vaksin belum berhasil dikembangkan, tetapi mereka sedang mencoba mengembangkan antibodi yang akan bekerja langsung di dalam otak. Namun pengembangan itu butuh waktu sebulan. Seharusnya 1 bulan itu cukup untuk bertahan sementara waktu. Akan tetapi jika karantina area yang sudah terinfeksi dihentikan, maka kemungkinan hanya dalam waktu seminggu saja semua orang akan terinfeksi. Ternyata semua yang diucapkan Letnan Tae-suk hanyalah kebohongan. Jisoo mengatakan pada kenyataannya selama ini di lab mereka tak bisa mengembangkan apapun.
Bahkan semua pasien yang menjadi kelinci percobaan berakhir meninggal tanpa membentuk sedikit pun antibodi. Letnan Tisuk sengaja menutupi semua itu agar tak ada perintah untuk membunuh semua orang yang terinfeksi. Namun jika memang kasus orang yang terinfeksi semakin meningkat dan obat vaksin juga tak kunjung berhasil, maka satu-satunya cara memang harus membunuh semua orang yang terinfeksi. Letnan Tisuk masih penasaran dengan antibodi yang ada di dalam tubuh Sebum, yang membuatnya bisa kebal terhadap virus itu meskipun sudah terkena luka cakaran dari orang yang terinfeksi. Keesokan harinya, Yihun berencana ingin keluar untuk mendampingi orang-orang yang akan keluar dari gedung apartemen. Ia juga ingin mengambil kiriman makanan yang seharusnya dikirimkan secara rutin untuk mereka. Namun Sebum tak setuju dengan rencana itu. Karena meskipun mereka adalah polisi, tapi mereka tak akan mendapat bayaran lebih untuk mempertaruhkan nyawa mereka saat ini. Terlebih, Yihun tak bisa lari dengan cepat karena lututnya yang cedera saat masih SMA dahulu. Akan tetapi, Yihun tetap ingin menyelamatkan orang-orang karena ia adalah seorang detektif. Sebum pun menyuruh Yihun untuk memilih dirinya atau para penghuni apartemen lainnya. Namun, pada akhirnya Sebum malah ikut keluar bersama Yihun. Sebum juga meminta bayaran dari Ju-hyung. Yihun meminta mereka untuk mengikuti arahannya selama di luar nanti. Mereka pun mulai keluar dari gedung apartemen. 조심해요, 조심해! Dan tiba-tiba saja Donghyun juga ikut keluar bersama mereka. Sebum tahu Donghyun ingin ikut hanya untuk kebutuhan konten di YouTube-nya saja. Di depan dinding blokade, mereka bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya telah terinfeksi namun saat ini sedang dalam keadaan normal. Security itu mengatakan ia mewakili para penghuni apartemen untuk berkomunikasi dengan para petugas yang berjaga di luar dinding blokade. Ia juga memberitahu orang-orang yang terinfeksi saat ini telah dikarantina di dalam perpustakaan apartemen. Mereka juga sedang menunggu kiriman makanan dari luar. Namun sampai saat ini belum ada kiriman yang datang. Sebum kemudian mengajak Yihun pergi ke minimarket apartemen untuk mengambil stok makanan yang masih ada di sana. Sementara itu, Jungkook sedang berada di area basement. Ia melihat Pak Lee yang sebelumnya juga telah terinfeksi. Pak Lee meminta Jungkook untuk membukakan pintu karena ia memiliki informasi yang sangat penting. Jungkook melihat ada perban di leher Pak Lee. Namun, Pak Lee mengatakan itu hanyalah luka goresan saja. Dan tak sengaja, Jungkook menumpahkan air minumnya. Jungkook pun teringat dengan perkataan Yihun perihal ciri orang yang terinfeksi, ia akan merasa sangat kehausan. Jungkook pun bertanya apakah Pak Lee merasa haus. Di sisi lain, tim Yihun sudah sampai di minimarket apartemen. Mereka pun mulai mengambil makanan dan minuman di sana. Sebum dan Yihun melihat ada seseorang di balik meja kasir. Ternyata itu adalah Buram yang sangat ketakutan. Buram memberitahu tiba-tiba saja banyak orang yang bertingkah aneh masuk ke dalam minimarket. Ia yang sangat ketakutan hanya bisa bersembunyi di sana. Dan ia tak tahu apakah orang-orang itu sudah keluar semua dari sana atau belum. Saat sedang mengambil belanjaan, Andre melihat ada bercak darah di lantai. Donghyun mengikuti jejak darah itu sambil merekam untuk kebutuhan konten YouTube-nya. Dan ia menemukan seorang wanita di sana. Untungnya, Andrew datang menyelamatkannya. Moonhui memberitahu ada bercak darah di belakang sana. Dan tiba-tiba saja alarm keamanan berbunyi karena Segi membawa belanjaan keluar sebelum membayarnya. Suara berisik itu memancing para zombie menjadi semakin agresif. Mereka pun bergegas pergi keluar dari sana.
Di sisi lain, Suyun membangunkan Jungkook dan mengajaknya untuk pergi ke pintu utama. Sebelumnya, Sebum berpesan kepada Suyun jika ia belum kembali ketika jam 10, maka turunlah ke pintu utama gedung. Sedangkan di pintu utama, Yongwook dan suaminya sedang menunggu kedatangan Yihun dan yang lainnya. Namun, Yongwook merasa mungkin mereka semua telah terinfeksi setelah dari luar. Yongwook pun melarang Juyung untuk membukakan pintu itu. Dan Juyung malah merasa senang jika pintu itu tak dibukakan untuk Yihun dan yang lainnya. Tak lama kemudian, tim Yihun telah kembali. Namun, Yongwook tak mau membukakan pintu. Yongwook yang melihat ada darah di kepala Segyu, ia semakin tak mau membukakan pintu itu. Juyung malah memutar rekaman suara Minji ketika sedang menggila. Hal itu membuat Yongwook semakin yakin bahwa mereka memang sudah terinfeksi. Dan Juyung menyalakan suara rekaman itu dengan sangat keras. Hal itu bisa memancing para zombie datang ke sana. Tiba-tiba saja banyak suara gedoran di sekitar mereka. Untungnya Jungkook dan Suyun datang ke sana. Jungkook langsung berusaha mematikan rekaman suara dari ponsel Juyung. Dan Suyun melepaskan penahan pintunya. Rekaman suara itu tak bisa dimatikan karena ponsel Juyung terkunci dan Jungkook tak tahu kode kuncinya. Yihun pun langsung membanting ponsel itu. Yihun kemudian mengejar Juyung ke lantai atas. Kemarahan Yihun kepada Juyung sudah tak terbendung lagi. Yihun melumurkan darah bekas orang-orang yang terinfeksi ke muka Juyung. Juyung pun menjerit ketakutan. Dan Sebum datang berusaha menenangkan Yihun. Donghyun sangat senang karena berhasil mendapatkan konten yang sangat bagus. Ia tak sabar agar internet di sana bisa menyala kembali. Dan ia yakin dengan video itu ia akan menjadi terkenal dan akan mendapatkan banyak uang. Namun ia malah kehilangan ponselnya. Di sisi lain, Letnan Tisuk melihat layar CCTV banyak masyarakat yang berdemo menuntut pemerintah agar membatalkan karantina. Karena karantina itu membuat masyarakat kehilangan mata pencarian mereka. Jisoo kemudian menelpon Letnan Tisuk. Ia memberitahu ada satu orang yang terinfeksi berhasil keluar dari dinding blokade area apartemen. Namun Letnan Tisuk malah memerintahkan Jisoo untuk melepaskan orang itu, agar para pendemo melihat sendiri bahaya apa yang telah menanti mereka. Akan tetapi tetap awasi mereka jangan sampai ada yang terluka. Setelah kejadian sebelumnya, Yihun meminta maaf kepada Sebum karena ia terbawa emosi. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.